jemaat atau gereja Tuhan Yesus Kristus yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang mati untuk saudara dan saya. Salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Roma 12. Bagian pertama kita telah belajar bahwa ada 4 kali kata transformasi atau perubahan atau transform ini di dalam Alkitab. Dari Roma pasal 12, mari kita kembali, kita akan meneruskan bagaimana syarat-syarat supaya Tuhan bisa membawa, roh Tuhan bisa membantu kita, merubah kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kalau transformasi atau bermetamorfosis, saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya menjelma. Transform, perubahan rupa, bentuk, sifat, dan fungsi. Oh haleluya, sifat saudara. Kalau bahasa Inggrisnya, transform atau metamorphose, to change appearance, condition, and character. Itu yang paling penting, berubah karakter, karena perubahan kita dari dalam oleh kuasa Roh yang Kudus. Nah, syarat yang pertama, hanya 3 syarat dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dimulai dengan ini. Karena itu, kata pertama, karena itu. Kalau di New King James bilang, I beseech, memohon. Kalau di Amplify, I urge, atau meminta, mengajak, mendesak. Karena itu, karena apa? Kita baca pasal sebelumnya, yaitu dari Roma pasal 11. Karena itu, karena kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Karena apa? Karena pasal yang ke-11, mulai ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-36, saya ulangi lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, karena apa? Oh, segala sesuatu itu dari Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Semualah untuk Dia. Sebab itu dia bilang, saya memohon, saya meminta, kalau bahasa Indonesia, karena itu. Karena segala sesuatu dari Dia. Dan untuk Dia dan bagi Dia adalah segala kemuliaan. Bagi siapa? Bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang bisa jadi penasehat? Saudara dan saya, ini cuma debu. Yang kita udah pelajari, kita debu tapi ditiup oleh nafasnya Tuhan. Sehingga Tuhan membawa kita pada kerajaannya yang kekal. Atau kerajaan Allah. Karena itu segala sesuatu bagi Dia. Siapa yang bisa menasihati Dia? Sebab itu persembahkanlah tubuhmu sebagai, kita baca seterusnya. Jadi karena itu, karena Dia. Itu syarat pertama. Syarat kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena Dia yang punya segala-galanya, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi saya sudah terangkan, kalau saudara dan saya masih diberi kehidupan, berarti ini kesempatan bagi saudara untuk mempersembahkan tubuh kita ini selama masih hidup, dan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kita sebagai orang yang percaya, yang telah menerima Roh Kudus waktu lahir baru, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dipindahkan pada kerajaan anaknya yang tunggal. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Ini adalah kepunyaannya Dia. Dan ini rumah bait daripada Roh Kudus. Sebab itu dia bilang telah dibeli. Waktu dia di kayu salib dia bilang it is finished, atau telah lunas dibayar. Jadi saudara dan saya, kalau kita pindah di dalam kerajaan Allah, kita ada rajanya, yaitu Tuhan kita Yesus. Dia udah beli, jadi tubuh kita harus persembahkan. 1 Korintus 3 ayat 16. Diulangi lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah ada diam di dalam kamu? Semua yang telah menerima Tuhan Yesus ada Roh Allah. Roh Allah telah bersatu. Ayat 17. Jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah ialah kamu, saudara dan saya. Amin. Sebab itu kita harus persembahkan tubuh masih hidup dan kudus. Kudus artinya apa? Memisahkan untuk Tuhan. Tuhan mau pakai kita, tubuh kita. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 17. 2 Korintus 6, 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Kita harus memisahkan, itu namanya kudus. Kita pisahkan untuk Tuhan. Baru di 2 Korintus pasal 7 sambungannya ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih. Kenapa dibilang saudara? Karena saudara dan saya telah dibeli oleh darahnya Yesus. Sebab itu kita saudara, telah ditebus oleh darahnya Yesus. Golongan darah kita darah Yesus secara rohani. Karena kita sekarang, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bagaimana supaya hidup kudus? Ya namanya aja, waktu kita terima Tuhan, ada Roh Kudus bermeterai di hati kita. Nah, kalau Roh Kudus yang masuk, tentunya otomatis saudara hidup kudus. Karena ada kuasa yang dari dalam, yang merubah saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sebab itu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Taat akan suara hati, akan Roh Kudus yang berbicara di dalam sini. Saya baca lagi. 1 Korintus pasal 6, sambungannya. Ayat 18-20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kalau bahasa Inggrisnya flee from fornication. Lari. Ya toh. Jadi kalau ada yang menjurus-jurus percabulan, jauhkanlah, larilah. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu dalam bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, itu yang terus nyala tadi. Kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Bukan dikredit, lunas, tunai, selesai dibayar. Nah, sebab itu kita harus melarikan. Harus pisahkan hidup kita. Kalau saudara pisahkan, karena kita bukan milik kita lagi. Karena itu yang di atas, bagi dia adalah segala sesuatu untuk dia, dan bagi dialah segala kemuliaan. Amin. Jadi sebab itu kita syarat nomor 3. Tadi syarat nomor 1, karena itu syarat nomor 2, bagaimana supaya kita berubah, supaya kita ini dibawa dari satu kemuliaan, transformasi dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Banyak orang tidak ada bisa transformasi karena tidak jaga tubuh, karena kurang tahu bahwa segala sesuatu itu dari Dia dan untuk Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Haleluya.
Sebab itu semua ini adalah milik Dia. Ingat, saudara, ini udah secara rohani di kerajaan Allah. Jadi ada rajanya. Jadi kerajaan kita ini, puji Tuhan, dipakai hamba-hambanya. Bukan pendeta tuh hamba. Saudara dan saya semua hamba Tuhan. Karena kita ini budaknya Tuhan. Telah dibeli, kita bukan milik kita lagi. Kita harus persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Saya beri kesaksian sedikit. Mami saya waktu masih hidup, dia yang terakhir dari 7 mungkin bersaudara, dia nomor 4. Nah, dia bilang waktu dia ada penyakit diabetes gula. Dan waduh, tapi kalau orang Manado kumpul pasti ada puding, dia makan. Kalau dilarang dia cuma bilang sudah jangan macam-macam. Mami udah 80 lebih, umur cuma 70, ini udah bonus. Mami siap menghadap Tuhan. Wah, ini susah ini. Bagaimana saya mau berkata? Saya minta hikmat Tuhan. Saya ajak jalan-jalan. Terus saya bilang, Mam, kalau menyembah Tuhan itu kita bisa angkat tangan, kita bisa menyanyi, kita bisa memuji Tuhan. Itu semua kita menyembah Tuhan. Kita memberi persembahan, kita menyembah Tuhan. Tapi Roma 12 dia bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Wah, terus dia bilang, kamu mau bilang apa sih? Oh, saya mau bilang ya kalau Mami udah tahu sih, kalau udah sakit diabetes, sakit gula, terus makan gula ya sakit lah. Bagaimana mau persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Tuh, jadi kalau umpamanya tahu dia jangan makan puding, jangan makan apa. Jangan makan kongguan itu yang satu kaleng dimakan. Dia masuk rumah sakit di Jakarta karena dia tinggal satu-satunya dari 7 bersaudara, semua keponakan datang. Dia bilang ke gue, itu Paul, lihat Mami masuk rumah sakit, semua ponakan datang. Coba Mami gak sakit. Wah, pinter aja dia. Tapi saya bilang, soal itu kalau saya ngomong, saya ini yang paling bungsu, nomor 6. Kalau saya ngomong, saya bukan ngatur-ngatur Mami. Kalau saya mau supaya Mami menyembah Tuhan dengan tubuh. Oh ya, jadi kalau saya tegur, saya bukan ngatur, saya mau ingatkan Roma 12. Jadi waktu lagi makan rame-rame keluarga, dia udah ambil di pojok makan puding. Terus saya deketin Roma pasal 12 ayat 1. Ya udah deh, diserahin. Kakak-kakak saya bingung, kenapa dia nggak pernah marah. Tapi sampai sekarang saya nggak bilang mereka, kita punya perjanjian Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu. Itu syarat nomor 2, kalau ada perubahan. Syarat nomor 3. Yaitu di ayat yang ketiga dari Roma 12. Bagaimana supaya cara berpikir kita berubah. Ada transformasi di dalam pikiran kita. Ada perubahan di dalam diri kita atau pikiran kita. Karena itu metamorfosis di dalam pikiran. Nah, Roma 12 ayat 3, yang ayat 12 dia bilang ada perubahan dalam pikiran. Supaya kamu mengetahui mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Bagaimana supaya kita tahu itu? Supaya ada perubahan. Ayat yang ketiga, jangan cuma stop baca ayat 2, ayat 3. Saya baca ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dan seterusnya, dikatakan ayat 4 dan 5, dikatakan seterusnya bahwa kita di dalam gereja Tuhan, tubuh ini banyak berfungsi beda-beda. Jadi kita harus tahu panggilan kita, pelayanan kita, fungsi kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi pemimpin puji-pujian. Karena sini suara saya nggak pernah hitam, merah terus dari SD. Karena karunia saya bukan di situ. Dan begitu juga di dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya terjadi banyak perpecahan di gereja Tuhan karena orang lupa fungsinya apa. Semua sih boleh aja visi, tapi jangan ambisi. Wah, beda-beda tipis itu, saudara. Tuh, apa yang Tuhan kasih? Kalau saudara jadi asyar mungkin seumur hidup, puji Tuhan. Jadi asyar seumur hidup, yaitu mungkin pemberian Tuhan. Nah, kalau di terjemahan Passion Translation dia bilang, ayat 3, God has given me grace to speak warning about pride. Ini soal sombong.
I would like us each of you to be empty of self-promotion and not create a false image of your importance. Jadi jangan anggap kita nih yang paling penting. Jangan anggap kita promosi kita diri sendiri. Tapi instead, honestly access your worth by using your God-given faith as the standard of measurement. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Selama saya melayani Tuhan, saya ini kalau Tuhan suruh, kita harus tahu di mana Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh saya ke desa di Manado, saya nggak pernah iri kepada pendeta yang di kota. Umpamanya pendeta Andreas Raharjo, wah 3.000 jemaatnya. Kok kita ini cuma 100 lebih, 200. Nggak pernah iri. Karena itu kasih karunia buat saya di sana. Dan dia di sana dia punya kasih karunia, ukuran iman yang Tuhan berikan. Kalau saya dikasih 3.000 mungkin cepat mati karena banyak pikiran banyak. Melayani. Ya, apa yang Tuhan berikan? Kalau kita di desa, kita setia di desa. Kalau kita di kota, puji Tuhan. Jangan iri yang di kota. Apa yang Tuhan berikan, kita mengucap syukur menurut kasih karunia yang Tuhan tempatkan. Nah, di 2 Korintus pasal 10, ini ada peperangan. Peperangan di mana? Di dalam pikiran. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya, kita mesti tahu. Banyak orang gak tahu nih akan panggilan Tuhan, akan batas karunia Tuhan. Kalau saudara di bagian apa, fungsi benar-benar di bagian situ. Gak boleh lihat yang lain. Nah, sebab itu kita harus tahu bahwa kita semua ada fungsi di dalam gereja Tuhan dan ada karunia Tuhan. Nah, Rasul Paulus ingatkan kalau ayat sebelumnya, kita harus tahu batas yang telah dipatok oleh Tuhan. Kalau Tuhan cuma suruh begini, ikut aja itu terus. Habis itu Tuhan mau promosi, tidak ada orang yang bisa stop kalau Tuhan promosi. Tapi kalau mau promosi diri sendiri, ini repot. Ya toh. Nah, kita tahu di dalam gereja Tuhan 1 Korintus 12 semua ini penting. Bahkan hal-hal yang kita anggap lemah harus ada perhatian khusus. Nah, kalau orang tahu di dalam gereja Tuhan batas yang dipatok oleh Tuhan pada pelayanan saudara, kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu di ayat yang ke-15, Rasul Paulus katakan, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Oh, nggak bermegah. Dia bilang, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Ayat 18, ini saudara hafal benar nih, 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Jadi kalau kita tahu pelayanan kita taat dan setia akan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberi yang besar. Gak taat yang kecil, Tuhan gak pernah kasih. Itu namanya baru ada perubahan di dalam pikiran kita. Ada transformasi dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Nah, di dalam mengikut Tuhan, kita harus tahu juga kelemahan-kelemahan kita. Harus tahu kelemahan kita. Jadi mungkin kita khotbah bagus, ada karunia kesembuhan dan lain-lain. Tapi ya saudara dan saya ada kelemahan. Kita tahu, Rasul Paulus katakan di 2 Korintus pasal yang ke-12. Oh, dia kalau mau sombong, ayat 2 dia bilang, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketika yang di sorga. Ketika yang ketiga, bukan ketika, maaf. Ketiga yang di sorga. Diangkat. Wah, perwahyuan. Bahkan kalau saudara baca di Petrus dikatakan, hati-hati kalau baca surat Paulus. Saudara banyak gak ngerti. Karena dia punya revelation yang begitu dalam. Tapi habis itu dia bilang, dia ada duri dalam daging. Saya gak mau terangkan apa duri dalam. Ada kelemahan. Dia bilang apa? Karena
ada kelemahan, sebab itu dia bilang apa? Bahkan sudah diangkat begitu. Di ayat yang di ayat yang seterusnya dibilang begini. Ayat 7. Ayat yang ke-6. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau mereka dengar padaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri oleh pernyataan yang luar biasa. Nah, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kita semua, kita harus tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita. Kekuatan itu pemberian Tuhan. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, Rasul Paulus katakan, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Udah sampai ke sorga yang ketiga, Wahyu banyak. Dia katakan, aku lebih suka akan kelemahan dulu dalam kuasa Allah. Nah, ayat yang ke-10, 2 Korintus 12. Karena itu aku senang dan aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita harus bermental seperti Rasul Paulus ini, supaya kita ini jangan sombong. Kasih karunia Tuhan, baru ada transformasi di dalam pikiran saudara. Jangan pikir yang lebih-lebih tinggi. Nah, sekali lagi, syarat-syarat bagaimana supaya terjadi transformasi di dalam pikiran, supaya kuasa Tuhan Roh Kudus bisa bekerja, merubah kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Ingat, nomor 1, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ketiga, jangan berpikir yang tinggi-tinggi, tetapi harus berpikir begitu rupa menurut iman dan batas kasih karunia dalam hidup kita. Amin. Kalau kita lakukan 3 hal ini, maka Tuhan akan membawa kita transformasi, metamorfosis dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar oleh Roh-Nya yang di dalam kita. Selamat melayani Tuhan, dan saya percaya saudara dan saya akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Puji nama Tuhan Yesus.